kalau pendapatku pribadi, aku ya sebagai ibu, anak-anakku tuh mau pacaran sama agama manapun, it's okay. Dan aku tidak mewakili pendapat ibu-ibu Iya, manapun ya. iya. Setuju. Ini disclaimer sekali lagi, ini disclaimer pendapatku pribadi. Aku ke rumah pacar. Ternyata lagi ada ibadah bersama. Oke. Karena adiknya keterima di UI. Oh, Siang-siang itu jam 11. jam 11. Terus ditanya, kamu pacarnya? Iya. Terus tanya, agamanya apa? Aku jawab, bukan agama ini. Terus orang jawab, aduh itu berat. Coba cari seiman aja. Kata gitu, Ibu. Ya emang berat. Ya tadi konsekuensi di hukumnya itu tadi loh. Saya Memang berat. nangis pulang dari Memang situ. rumit. Hai guys, kembali lagi bersama kita podcast tentang ibu. Halo semuanya teman-teman. Halo semua. Hai. Ketemu lagi kita ya. Kali ini aku lagi ditemenin lagi sama Bu Ituk. Halo Bu Ituk. Halo, sehat-sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah. Halo, ada Bila juga. Hai Bi. Hai. Terus ada Rafael juga. Halo. Halo. Sama ada Iqbal. Hai. Ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang pacaran beda agama. Wow, seru. Yeah. Biasanya pacaran beda agama itu harus jujur nggak sih sama ibu? Kan soalnya lagi di belakangan ini kan lagi rame tentang beritanya yang pengadilan agama di Jakarta Pusat mengizinkan pernikahan beda agama. Menurut teman-teman dan Bu Ituk, gimana tuh tentang berita itu? Ayo dari kalian dulu. Kenapa nih pada tutup mulut? Kenapa pada tutup muka itu? Kenapa? Ini tapi belum pada nikah kan? Bia udah kayak Bia. Belum, berarti kan. Loh. Depan Bu, doain aja. Mungkin kayak gue sebentar lagi ya. Amin. Ini. Oh. Emang mau gue? Ayo coba dari kalian. Dari Bia dulu deh, kayak pengalaman lebih banyak. Curhat boleh ya di sini. Apa nih tanggapannya yang buat Tentang berita gitu tuh. Nah, bingung ya, maksudnya kalau menurut agama kan udah boleh ya, menurut agama aku. Tapi realitanya kan berbeda ya. Ya, mungkin buat orang-orang yang sangat ingin ini mungkin ada jalannya nih gitu. Menurut aku sih ya udah aja. Ya, jadi kamu setuju apa enggak? Aku seneng nggak? Jadi ada kesempatan sekarang. Gak seneng, biasa aja. Gitu. Coba ceritain dong kalau ada pengalaman pribadi itu misalnya Nah, ya pacaran tuh, yang beda agama. Itu mikirnya kita ngomonginnya jangan yang nikah-nikah dulu. Ngomongnya yang pacaran dulu aja. Prosesnya tuh gimana sih sebenarnya? Tapi pernah nggak, Bi? Siapa nih yang pernah? Siapa yang pernah nih? Dia. Aku nggak pernah pacaran sama yang beda agama. Masa? Rafael pernah tinggal ini. Cici juga pernah, Sophia juga pernah, Sophia. Pernah. Ayo cerita. Nah itu boleh tuh cerita dong. Dikit aja. Dikit gimana? Ya panjang kalau gitu, detail. Kan saya nge-host ya ini ya. Gak apa-apa lah. Ya cerita, kalian dulu lah, ceritalah. Idih. Nanti aku tanggepin. Aku nggak pernah pacaran maksudnya. Deket aja. Beda agama tapi pernah nggak? Iya beda agama pernah. Waktu kuliah kan aku kuliah di Universitas Katolik ya guys.
Sama-sama, Ya udah, aku juga. tertarik aja. Terus PDKT, terus PDKT. Tertarik. Gitu sih. PDKT. Enggak, Jadian, sempat enggak. jadian. Sempet kepikiran Yang kan kayak, akan susah ini kayak. nggak jadi-jadian Oh, gara-gara ada udah beda agama itu ya. dari awal udah Iya, ngekat dulu gitu ya. Tapi di lingkungan sekitarku juga beberapa ada juga sih kayak gitu. Dan mereka apa ya? Ya mereka sih tetap menjalani aja. Meskipun udah tahu itu ya, maksudnya udah tahu itu tuh barrier yang susah sih menurutku. Kayak tembok tinggi gitu. Gitu. Betul. Bakal ribet Iya, gitu ya. benar. Ribetnya lahir Iya, batin benar. gitu ya. Jadi sebelum berjuang nyerah aja gitu ya. Sebelum dimulai mending nggak usah dimulai. Nah, langsung Iya, cut gitu ya di aku awal. gitu sih. Aduh, Berarti kasihan kamu mungkin sekali. pesimis orangnya. Iya mungkin ya. Gitu sih. Soalnya kan kita nggak ada yang tahu ya mungkin kedepannya akan menjadi seperti Iya, apa. memang. Iya ya. Cuman kan kita juga apa ya? Aku lihatnya di lingkunganku juga sih kayak misalnya tetangga atau saudara gitu juga itu bakal jadi kendala juga. Kayak misalnya kita udah sendiri-sendiri nih, maksudnya sendiri-sendiri itu dalam artian kepercayaan ya, punya kepercayaan sendiri-sendiri. Terus dipaksa bersama, itu kan harus milih salah satu tuh. Yang ini ke sini atau yang ini ke sini. Gitu kan. Belum tentu kan apa ya, belum tentu itu panggilan jiwanya gitu, panggilan imannya gitu loh. Bisa jadi pas dia pindah cuman gara-gara mau nikah doang nih. Bener gak sih? Kayak buat Iya. administrasinya aja. Kayak gitu kan banyak juga, banyak gitu kan. Terus waktu perjalanan mereka yang pindah terus dia balik lagi gitu kan. Jadi apa ya? Jadi permasalahan baru gitu loh. Itu sih menurutku sih. Jadi ya kalau aku sendiri milih yang aman-aman aja. Gitu. Tapi kadang ada yang works juga tahu. Maksudnya di beberapa case ada yang works gitu Iya loh. memang. Iya memang. Ya. Ada sih. Jadi mungkin karena itu juga kali ya. Jadi pengadilan agama akhirnya melonggarkan peraturan itu karena mungkin di beberapa case ada yang works. Mungkin ya. Iya ya, mungkin. Tapi dari sisi ibuku, orang tua aku juga udah menanamkan kayak yang kalau mau nyari jodoh tuh yang seiman gitu-gitu loh. Gitu sih. Padahal Iya kita kan sih, kalau bisa ngajak gitu. orang buat masuk ke iman kita kan berkah loh itu. Pahala ya? Pahala. Bener, itu pahala bener. Nanti aku blur muka aku. Takut. Coba nih Mas Rafael dari tadi diem aja deh coba. Ada pengalaman pribadi nih kayaknya nih. Nggak ada, Bu. Masa nggak ada pengalaman ini sih beda agama? Ada, cuman sepertinya Nggak mau cerita. rumit. Rumit dan berbahaya kalau untuk ceritakan ya, Bu. Jadi lebih baik jangan. Garis besarnya aja Rafael. Garis besarnya aja dong. Garis besarnya rumit, jadi lebih baik jangan. Langsung cut jangan ya. Kalau ini beneran takut kan? Takut saya, Bu. Omongan takut nanti kemana-mana. Lebih bahaya lagi. Nah, kalau menurut Bu itu nih gimana? Boleh nggak sih anak-anak itu pacaran punya beda keyakinan Iya, gitu-gitu? dari sisi ibu tuh sebenarnya gimana sih? Ini ibu versi aku Iya. pribadi ya. Disclaimer-nya itu ya, bukan mewakili ibu-ibu dimanapun ya. Atau kok mewakili ibu yang seumuranku atau apa enggak. Ini benar-benar dari aku pribadi. Ini pendapatku secara Personal ya. pengalamanku, pola pikirku, pendapatku benar-benar pokoknya ini nanti yang aku sampaikan ini benar-benar dari pribadiku sendiri tanpa embel-embel apa sih latar belakang agama tadi ya. Kalau ini
nalarnya dulu, logikanya dulu. Indonesia itu kan banyak kepercayaan yang dianut ya, Iya. dan itu sah, ya kan? Iya. Nah, otomatis kalau kalian itu agamanya semua ini diakui, pasti akan ada, kita bersosialisasi kan ya bertemu dengan bermacam-macam suku, ras, agama itu tadi ya. Ada kemungkinan kalian juga bisa saling jatuh cinta pada akhirnya gitu loh. Sampai akhirnya nanti juga bakal memutuskan untuk menikah. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya nggak ada hubungannya sih ya antara rasa suka, cinta sama seseorang, sayang itu kalau dihubungkan sama agama. Kasihan gitu loh jatuhnya. Terus, tapi kita mesti realistis. Perbedaan itu akan jadi salah satu yang akan jadi sumber bentrok, ya kan? Iya. Kalau mesti nanti bakal ada yang seagama aja, itu masih banyak perbedaannya juga kan, apalagi yang beda gitu. Nah, itu resikonya yang perlu dipikirin. Cuman balik lagi, kalau katanya cinta itu kan anugerah ya. Iya sih. Jadi ya, Benar juga sih itu sih. maka berbahagialah kan gitu harusnya. Iya sih. Ini jadi dilema juga kan. Maksudnya kita cinta sama seseorang kan. Kayak cinta itu kita nggak milih kan. Iya. Iya. Kamu kan nggak milih kan, bisa cinta sama dia, bisa cinta sama si A, si B. Kamu tuh nggak milih loh, tapi kamu dikasih loh. Makanya cinta itu anugerah tuh ya kayak gitu. Buat orang lain dia itu jelek, misalnya temanmu atau saudaramu, ya ampun kok kamu milih ini jelek banget, tapi bagimu dia aduh paling perfect. Benar sekali. Gitu. Di luar logika semua kan. Misalnya kok kamu mau sih sama kayak gitu, apa nih sih mbok pilih? Karena melibatkan rasa, ya kan? Iya. Mereka yang cuma lihat, nggak ngerasain betapa nyamannya kita, misalnya gitu ya, atau betapa kita tahu bisa melihat sisi baiknya dia yang nggak dilihat orang lain. Ya kayak gitu itu namanya. Kalau orang udah, makanya terus bisa timbul nekat apa-apa gitu ya. Tapi ya balik lagi kalau di hukum positif, ngomongin hukum positif, aku tadi sempat baca-baca sih akhirnya. Riset dulu nih kayaknya. Nah, ini riset dulu nih. juga kan pembahasan, nggak mungkin kita Iya nggak mungkin cuma ngomongin perasaan kan. Kita tinggal di negara yang hukum, yang semuanya diatur sama hukum, dan kita harus taat. Jadi kalau menurut hukum positif, undang-undang perkawinan itu undang-undang nomor 1 tahun 74. Itu tuh bunyinya, tak bacain ya. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi diserahkan ke agamanya masing-masing. Ya selama tidak melanggar peraturan agamamu yang sudah diakui di Indonesia, itu sebenarnya sah. Oke. Cuman balik lagi, kalau di Muslim, di Islam, ya yang mayoritas ya, karena ini mayoritas sih aku ngomonginnya hukum positif yang sudah benar-benar ada tertuang loh ya, ini yang hukum yang sudah diatur gitu ya. Itu ada aturan tambahannya lagi di Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Jadi kalian biar tahu, biar siap juga. Ini khusus untuk yang Muslim, itu ada instruksi dari Presiden yang pasal 44 itu bunyinya wanita Islam dilarang. Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Nah, jadi kayak hukum positifnya itu melanggar undang-undang. Mau tidak mau kamu harus terima. Mau apapun ya nggak bisa. Itu namanya kalau kalian nekat itu melawan hukum. Kalau mungkin yang dilakukan sama pengadilan yang viral ini kemarin Jakarta Pusat itu, ternyata itu mereka kan hanya mencatatkan. Iya benar. Bukan mengesahkan loh ya. Secara administrasi bukan mengesahkan.
Nah, itu Memudahkannya yang ya, Bu, ya. dimaksud. Iya, Iya. mereka hanya mencatatkan. Jadi kalau kalau dibedakan gitu loh. Kita terus taunya generasi sekarang, wih boleh ternyata. Jangan dulu. Cuman kalau di keyakinan lain, di aturan di agama lain, aku nggak tahu ya, aku belum tahu. Mungkin ada beberapa yang kayak di agama lain kan punya aturan juga kan. Iya. Iya. Cuman di Islam lebih longgar lagi. Itu kalau cowoknya yang muslim menikah dengan perempuan non muslim masih Nah, itu bisa. dia. Tadi yang dilarang itu perempuan. Jadi kamu misalnya muslim perempuan, Dian atau Sofi, itu nanti menikah sama laki-laki non muslim, nah itu melanggar undang-undang itu, hati-hati. Sofia tuh Tapi kalau yang cowoknya boleh tuh, Bu. Kalau yang cowoknya nah boleh. itu dia. Beneran boleh, ternyata boleh. Nah, ini aku tadi dari aku juga bukan pakar hukum Iya. loh ya. Ini aku cuma tadi ngutip aja biar tidak salah ngomong kan. Based on research ya. Semua Iya. based on research. Ya, kalau pendapatku pribadi, aku ya sebagai ibu, anak-anakku tuh mau pacaran sama agama manapun, it's okay. Dan aku tidak mewakili pendapat ibu-ibu manapun ya. Iya. Setuju. Ini disclaimer sekali lagi, ini disclaimer pendapatku pribadi. Ngeri ya bahas-bahas kayak gini. Aku takut. Ya kan ini direkod, nanti didengar, bakal dilihat banyak orang. Aku harus tanggung jawab sama yang aku ucapkan. Jadi disclaimer-nya harus diperkuat lagi. Jadi kalau anakku ya itu tadi aku balik ke perasaan itu nggak bisa dibohongi. Hati itu nggak bisa di apa ya pokoknya aku masih nganggep cinta itu beneran anugerah. Kalau kamu memang jalannya bener ya, nggak maksudnya nggak apa itu nggak neko-neko, nggak yang ke arah yang aneh-aneh gitu loh. Ini yang tak omong itu cinta yang pada umumnya aja. Ya antara laki-laki dan perempuan, yang lain aku udah bahas ya. Ya. Yang di sini kan yang apa perkawinan, hubungannya sama undang-undang perkawinan tadi. Menarik sih, menarik. Gitu. Jadi anak-anakku nanti misalnya dia cerita, Bu, aku pacaran sama ini, agamanya A, B, C, D, it's okay, monggo, tanggung jawabmu sendiri. Tapi kalau sampai nikah boleh, Bu? Boleh. Aku kalau memang mereka serius dan berani bertanggung jawab, karena itu sudah bagian dari orang menikah itu pastinya sudah matang kan, harapannya sudah matang pemikirannya kan, bukan anak kemarin sore, bukan remaja yang pacaran gitu, bukan. Jadi kamu sudah harus tanggung jawab sendiri. Aku sudah tidak bisa masuk di keputusan itu. Aku sangat menghargai privasi soalnya. Dari situ alasanku membolehkan karena kamu sudah dewasa. Kamu sudah berhak mengambil keputusan sendiri. Tanggung jawab dan juga menanggung resikomu sendiri gitu loh. Dan untuk urusan spiritual terutama agama, aku menganggap itu hal yang paling privasi. Hubungan kita sama Tuhan kan itu paling privasi. Udah gitu aja dasarnya. Tapi kalau menurutmu itu misalnya anaknya masih remaja nih, maksudnya belum yang mau nikah gitu, masih remaja pacaran gitu. Kadang kan takut ya. Kalian takut nggak sih kalau pacaran beda agama terus kayak ngomong ke mama, cerita nggak ya, takut dimarahin gitu. Iya sih. Enggak sih. Kalau aku iya. Nanti kan pasti diomelin kok beda agama sih, kenapa aku nggak cari yang seiman gitu kan, biasanya ibu-ibu ya. Ini mungkin berarti aku udah biasa ya. Aku lihatnya Bu itu lebih ke ini sih, kayak lebih apa ya, lebih ke tolerir itu sih, cukup open minded juga. Toleransi ya. Tolerir bener ya? Gak sih? Toleransi. Ya itu maksudnya. Toleransinya tinggi mungkin gitu ya.
Kalau Tapi menurutku itu misalnya masih remaja yang belum serius-serius banget gitu mau melanjutkan hubungan kayak perlu nggak sih cerita ke ibunya gitu? Kalau aku sama anakku apa-apa cerita sih ya. Cuman urusan pacaran dulu kita pernah bahas ya. Aku nggak bolehin anakku pacaran di usia remaja, itu aja. Aturanku begitu. Kenapa, Bu? Remaja tuh aku nggak boleh aja, mereka pikirannya belum mateng kok. benar. Berteman boleh sebanyak-banyaknya, berteman aja. Suka-sukaan juga silakan, tapi nggak pacaran. Ya, sama sih aku juga nggak pernah sih. Apa? Ya benar Nggak sekali. pernah apa ya? Bang? Nggak pernah sekali kalau dia mungkin ya. Nggak pernah cerita Lah, ya, maksudnya. benar sekali. Ini kayaknya lanjutan dari episode dulu-dulu ya, harusnya nonton dulu nih. Podcast-podcast yang dulu yang episode nonton pacaran. dulu. Ya, harus ditonton dulu semuanya. Episode pacaran ditonton dulu, baru nih lanjutannya nih. After pacaran ini bahas Ini nikah nih kita di lanjutannya. sini. Soalnya tadi tagline-nya kan yang di pengadilan itu yang mau dibahas kan. Ya. Seru. Tapi dulu aku pernah dapat tamparan keras dari pendeta, Bu, masalah kayak gituan. Wow. Jadi ceritanya cerita sedikit, Ibu. Gimana tuh? Gimana? Jadi dulu tuh aku ke rumah pacar. Ternyata lagi ada ibadah bersama. Oke. Karena adiknya keterima di UI. Oh, Siang-siang itu, Ibu, jam 11. jam 11. Terus ditanya, kamu pacarnya? Iya. Terus tanya, agamanya apa? Aku jawab, bukan agama ini. Terus orang jawab, aduh itu berat. Coba cara seiman aja. Kata gitu, Ibu. Ya emang berat. Ya kan di konsekuensi di hukumnya itu tadi loh. Saya Memang berat. pulang dari Memang situ. rumit. Rumit. Belum lagi apa? Kayak apa ya? Yaitu omongan-omongan mulai dari saudara, Ya, tetangga, itu benar kan banget. masih banyak yang belum bisa nerima. Kalian itu bakal menghadapi banyak banget rintangan. Makanya kan aku tadi kan disclaimer-nya kayak gitu tadi, kalau dari sisi hukum seperti ini. Yes. Nah, kalau udah ngomongin nikah, itu kan kalian harus berpikirnya sudah super mateng kan? Iya. Udah bisa berpikirnya tuh sudah holistik gitu loh, nggak cuman dari satu sisi, harus luas. Ini kan kebetulan kalian juga udah usia dewasa kan? Iya, aku masih remaja sih, Bu, sebenarnya. Aku 15 Aku tahun 17 ini. ya, baru lulus kuliah. Ya kan bisa bayangin betapa rumitnya, belum aja udah gitu. Tapi Iqbal tadi pendapatnya kalau misalnya dikat duluan itu juga logis, benar. karena memang di negara kita, di lingkungan kita itu masih nggak bisa menerima hal kayak gitu, belum bisa lah ya. Belum bisa. Ya gimana ya, ngomong-ngomong banyak juga nggak bisa juga sih, maksudnya kalau aku kembali ke pribadi orangnya masing-masing sih, itu sih. Iya, makanya kalau yang udah kayak mereka yakin, benar-benar yakin satu sama lain, menikahnya di luar negeri kan? Iya. Boleh tuh. Kadang Boleh, sampai kalau luar negeri boleh. harus keluar negeri buat nikah beda agama gitu. Tapi mesti banyak juga loh, kayak misalnya pasangan itu keyakinannya beda, terus udah jalan pernikahan tuh udah hampir 25 tahun, 30 tahun gitu, juga keluarganya juga harmonis aja gitu loh. Sampai anak-anak, sampai misal anaknya pun juga udah punya keyakinan sendiri-sendiri gitu loh. Aku punya pengalaman di keluarganya bapakku ya, dari apa itu tanteku, itu juga menikah dengan non muslim, karena keluargaku kan muslim gitu, menikahnya sama non muslim sampai sekarang masih langgeng. Tapi ya itu tadi, yang pihak keluargaku tuh yang perempuan, jadi yang sana yang non muslim, akhirnya tanteku ini yang ngikut, Yang convert. jadi ngikut ke, jadinya ya
bukan beda agama ya, jadi satu agama akhirnya kan gitu. Asalnya dulu gitu ya, itu ya ngeri juga cobaannya. Tapi memang bertahan sampai sekarang itu bertahan. Dan aku nggak berani ngejat ya ini salah bener nggak tahu Iya, ya. makanya kan itu kembali Kan lagi ke yang dijalani menjalani masing-masing. pasti. Nggak bisa ngatur kan kita. Anaknya 2 dan untuk keyakinannya ikut semua ke bapaknya karena buliku juga kan ikut. Malah pindah semuanya. Ya seperti itu. Tapi kalau diomongin langgeng sampai sekarang masih suami istri. Terlepas cobaannya berat atau apapun, yang seagama aja juga kan. Iya. Namanya rumah tangga ya mesti ada aja masalahnya. Iya, gitu loh. Ya gimana ya kalau aku, aduh bingung nih. Kalian ajanya resah banget kok. Tidak bisa berkutik. Sangat amat bingung. Tapi ya maksudnya kalau ngomongin percintaan terus ngomongin sama dihubungin sama sisi agama tuh udah kayak strict. Kalau A ya A, sebenarnya A sama A, B sama B gitu loh kayak. Jadi antara perasaan dan logika dicampur aduk kan jadi kayak gak nyambung ya. Tapi faktanya seperti itu, terima tidak terima ya sudah. Mau gimana lagi gitu loh. Gak enak tapi harus nelen, ya nelen aja. Tapi kan ada yang bilang, maksudnya sering banget kan jodoh tuh di tangan Tuhan gitu kan. Kalau jodohnya di tangan Tuhan, misalnya Tuhan ngasihnya beda agama gitu, bisa kan? Waduh. Makanya. Ya kan kita nggak ada yang tahu, maksudnya. Pasti kan, maksudnya soal jodoh kan kita nggak tahu kan, apakah itu seagama ataukah itu beda agama, beda keyakinan gitu-gitu kan kita nggak tahu. Jodoh versi mana nih? Waduh, ditanya versi mana lagi? Lu kan cinta nggak harus memiliki. Waduh. Nanti jadinya terpisah sama perasaan sama logika misah. Ya dilematisnya kayak gitu memang. Beneran ini masalah dilematis yang di Indonesia itu belum bisa nerima. Hukum positifnya seperti itu. Kalau hanya mencatatkan, misalnya sudah menikahnya sudah di luar negeri, ya kan, terus kembali ke Indonesia, itu kan sahnya sah negara gitu. Sah apa ya? Nah, catatan sipilnya itu udah diakui, oh ini dan ini menikah gitu ya. Tapi kalau dikembalikan lagi ke agamanya masing-masing, kita nggak tahu ya itu dianggap sah atau enggak. Tapi ya kalau udah punya modal kuat yang namanya cinta, terus kayak mau berjuang satu sama lain. Ya kalau memang layak diperjuangkan, perjuangkanlah, begitu aja. Gimana Bi itu Bi? Kalau layak diperjuangkan, perjuangkan. Tapi kalau harus sampai yang dulu melawan orang tua gitu gimana Bu? Nah ya itu termasuk itu, makanya pikirkanlah sendiri. Pakai segala cara, kalau gitu pakai segala cara itu gimana caranya biar orang tua ACC? Solusinya apa nih, misalnya kalau orang ibunya nih nggak ngebolehin tapi anaknya tetap kayak nggak maunya sama ini kayak gitu. Ya Bu, sampai dipindah Bu anaknya Bu. Solusinya apa Bu? Gimana? Misalnya anaknya sampai harus berantem gitu Bu sama ibunya karena maksudnya memaksakan untuk mempertahankan hubungan beda agamanya ini. Itu ya kembali ke orang tuanya masing-masing juga ya, latar belakang itu sangat mempengaruhi pemikiran seseorang, tingkat pendidikan, lingkungan itu kuat banget loh. Kalau memang mereka sudah kayak kuat di satu agama masing-masing, kita juga nggak bisa maksa kan. Benar banget. Mereka udah yakin sama pendapatnya itu, kita juga nggak boleh masuk terus nyalah-nyalahin, nggak bisa. Negara kita juga mengatur semua itu gitu loh. Aturan-aturan masing-masing agama itu juga diakui, dibenarkan gitu loh. Nah gimana?
Terus yang harus dilakukan anaknya apa, Bu? Ya kalian sudah dewasa kalau itu terjadi di anakku kan. Iya. Contoh aja, contoh. Ya. Aku kan nggak tahu ya, nggak tahu untuk orang tua manapun aku nggak ngerti pendapatnya gitu ya. Tapi kalau untuk anakku ya itu, kamu harus ambil satu paket, resiko dan tanggung jawab dan untung ruginya itu Harus diterima gitu ya. ditanggung sendiri, itulah. Iya, tanggung sendiri. Aku nggak masuk di wilayah itu secara kayak nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nggak, aku kalau udah masalah itu lost aku. Kayak nggak mau gimana ya? Hati itu kalau udah ya itu tadi yang kita omongin. Misalnya kamu seneng sama si A, kok aku kok tiba-tiba kok seneng mbek kowe sih? Rasa kan nggak Iya bisa. sih. Kalau aku loh ya. Tapi kalau orang tuamu menyatakan kamu nggak boleh sama yang beda agama, ya itu haknya orang tuamu. Dan sebagai anak sih sebaiknya saranku ya manut, jangan membantah, jangan membangkang. Karena itu orang tuamu. Iya sih. Iya sih, bener sih. Bagaimanapun itu orang tuamu, nggak bisa mau Iya sih, ganti. nggak bisa. Tapi kalau kamu punya komunikasi yang baik, punya cara merayu gitu ya, balik meyakinkan, balik menyadarkan orang tua kalau aku nih bakal kayak gini, terus lanjut sama pembuktian bahwa kamu juga jadi lebih baik, jadi gini. Itu yang kayaknya harus dilakukan gua gitu loh. Ya berarti yang penting sebagai anak ya kalau sama orang tua harus jujur gitu ya Bu ya. Ya kalau soal menikah gimana? Iya. Kalau udah jujur gimana? Kita di Indonesia loh nggak bisa loh kamu tiba-tiba berdua nikah udah. Nikah tuh dua keluarga loh. Iya. Keluarga ini jadi satu loh. Karena kita masih di Indonesia yang budayanya, adat istiadatnya itu masih sangat kuat. Nggak bisa disamakan dengan negara lain yang udah free ya. Kamu menikah berdua udah nggak usah ngasih tahu orang tuamu, nggak masalah gitu ya, bisa kan? Coba kamu di sini cobain. Serem juga kayak gitu ya. Nah, ya, cobain sana. Takut Nggak banget. mungkin kan, nggak mungkin. Sampai mungkin ya sampai tahun berapa pun karena ya semua wilayah, semua orang tuh punya adat ya kayak gitu. Makanya beda wilayah, beda peraturan beda. Cukup insightful sih, cukup insightful. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Enggak sih, kayak nasehatin Iya aja sih. sih rasanya. Jadi dinasehatin nih. Lagi jalan Kayaknya relate banget ya. sepertinya ya. Cuman ya sudah. Dia kayaknya nggak mau buka omongan nih. Dia punya banyak cerita kayaknya. Apa? Kan kamu banyak nggak- pacar yang Nggak nyampe pacaran. beda agama, Bi. Ya kalian tuh boleh kok nggak setuju sama pendapatku kan boleh ibu jangan gitu toh Bu. Aku Bukan punya nggak pendapat setuju begini, gitu. gini. Lebih Itu kan bukan nggak nggak setuju bisa. ya, lebih ke Boleh maksudnya. nggak berani boleh. sih. Iya, Bu. Nggak berani ngomong kita ini. Nggak Sama berani. lebih kayak dinasehatin aja. Jadi bingung. Gimana harus ngomongnya. Pengennya gimana coba? Misalnya kalian beneran punya pacar yang beda agama, terus tujuannya pengen nikah sama dia tuh pengenmu gimana coba? Kan aku boleh nanya kan? Ayo Boleh, Mas Rafael. Boleh. Ayo Mas Rafael jawab. Opening dulu dong, Rafael dong. Saya lagi jalan nih. Iya coba pengenmu gimana? Terlepas Misal- dari peraturan lah, apalah itu dikesampingkan coba. Beneran pengenmu tuh piye gitu asli nih gitu loh. Kalau penginku ya Bu, karena saya sekarang lagi jalanin pacaran beda agama, terus tujuannya udah pada tepat mau kemana-mananya gitu loh Bu. Terus tambah lagi kan saya ya udahlah udah oke secara semuanya menurut saya pribadi. Ya pinginnya sih direstuin, gitu aja sih Bu. Pinginnya bisa sampai jenjang pernikahan. Oke.
Cuman kan untuk menuju ke sana ada beberapa hal yang menjadi rintangan yang besar gitu loh, Bu. Kayak Tahu. tembok ketemu tembok. Jadi mau lompat ke sini udah tembok lagi, ke sini udah tembok lagi gitu-gitu. Tapi Susah ya. Mas Rafaelnya Muslim. Yang non, malahan yang non. Enggak, saya ya Muslim. Kan kalau di hukum positifnya ya, ini aku ngomong secara hukum positifnya. Ini aku dimintai pendapat kan? Iya. Kan tadi boleh Bucuk bilang. Kalau hukum positifnya boleh, iya kan? Secara hukum Itu positif dia. boleh. Kamu bisa kok meyakinkan orang tuamu tentang ini, gitu loh. Caranya Nah, Penting gitu. Ya kan nah, hukum itu positif dia. boleh. Kalau caranya ya Perlu ya, dicatat coba itu dicatat. ini buat Coba dicatat ya. buat cowok-cowok ini. Mau telepon, Bu. Buat cowok-cowok nih. hukum positifnya boleh, artinya kamu tuh nggak melanggar hukum secara yang diatur sama negara itu loh. Karena ini ada pidananya kan kalau nanti melanggar hukum tuh sudah nggak bisa gitu loh. Kalau yang cowok yang muslim kan secara hukum nggak melanggar. Di situ kamu kan bisa ngajak dialog sama orang tua. Semua tuh bisa diomongin, Vel. Tenang aja. Sama dibuktikan ke arah hal-hal yang baik. Perlu pembuktian aja sih kayaknya sih. Nah, iyalah. Perlu pembuktian aja. Kalau kamu seriusin. Anjay. Aduh. Kalau dari keluarga ceweknya sih udah oke, Bu. Terus Nah itu apalagi udah tinggal dari keluarga. belum. Cuma aduh, gimana Iqbal nih nyari kok ya pas banget ya, emang sengaja ya. Aku nggak tahu. Tahu. Aduh, berarti jodoh ini ya. Cocok kali ini kayaknya. Pas. Ya nggak mau dicoba. Cuman ya tetap namanya orang tua jangan dilawan. Gitu. Tapi kalau kamu berusaha meyakinkan dengan cara yang baik, dengan omongan yang tetap halus, tetap hormat, tetap kayak ngewongke orang tua gitu ya. Itu ya sama berdoa lah. Nah, ya itu benar. Kekuatan yang kayak nggak kelihatan tapi itu sebenarnya powerful gitu loh. Doa. Coba Vel, ini kamu aku ngasih tahu nih kayak udah pengalaman aja nih. Kan sebagai yang lebih tua, Bel. Iya, nggak apa-apa. Umur. Coba kamu mengajak ngobrol ibu kamu dari ibu dulu ya. Dari yang paling dekat deh. Enggak. Udah, Mas. Kemarin terakhir kali ngomong mobil itu balik juga. Saya bisa apa terus? Saya tidak bisa apa-apa. Mohon maaf itu ada rintangan. Rintangan budaya. Nggak apa-apa, dicoba lagi itu harus terus di follow up itu. Dicoba lagi sampai direstui. Ya, itu dia. Mungkin dicoba lagi sampai direstui. Gitu loh. Iya, kamu ngomongnya jangan. Memang kamu butuh berjuang ya berjuang. Ngomongnya jangan langsung to the point. Kamu harus dengan wajah serius. Kamu wajah serius kayak, "Mah, aku udah menemukan seseorang yang aku cocok nih kayaknya." Kamu harus serius, Vel. Apa ngomongnya sambil lari aja ya, Bu? Lari gitu. Kan nggak tahu. Ya jangan juga. Jangan, orang tua tuh bagaimanapun tetap harus dimintai restu, harus. Kamu harus coba sampai direstui, pokoknya itu. Sampai direstui, sampai dibolehin. Kalau misalnya nggak dibolehin sebagai anak harusnya terus sampai dibolehin. Itu aja. Jangan tentukan hasil dulu sebelum usaha. Nah, itu dia. Iya. Jangan tentukan hasil dulu sebelum usaha, kan kalian belum tahu kan. Mas Rafael ini juga belum tahu kan. Pokoknya clue-nya usaha terus sampai direstui. Kalau belum direstui, ya terus dulu sampai direstui pokoknya.
entah kapan itu ya kan namanya cinta harus diperjuangkan Iya. kan. Dan ini Vel, yang berjuang tuh berdua, bukan satu orang. Iya ya, iyalah Yang itu satu saya, Kak. Tuh. Bukan satu sisi doang nih, ya. sisi yang lain yang harus berjuang juga Harus nih. Iya, yang cewek itu harus berjuang juga. Nah, iya bener emang harus gitu iya kan. sama Nah, Ya, diluluhkan Be. nanti tetap sisi keibuannya tuh Luluh. muncul lah. Wong kamu kan juga anaknya kan, bagaimanapun kamu tetap anaknya. Aku pun kalau anakku melakukan kesalahan apapun yang nomor satu tak sadari lah meh bentuke kaya apa wae ya toh, dia mau melakukan seenggak yang tak sukai seberapapun aku benci sama kelakuannya gitu loh misalnya ya, kan tetap anakku gitu loh. Iya sih, iya. Nah pasti itu itu pasti. satu yang tak disadari ini bagaimana kan aku terus tak ganti lah kah aku semua bego tak ganti anaknya nggak mungkin. Sama kamu juga gitu, sesulit-sulit apapun itu ibumu, itu orang tuamu. Kalau dua-duanya sudah saling menyadari itu nanti ketemu. Aduh jangan nangis. Atau Jangan nangis. terbebani gitu kayaknya habis ngobrol ini. Jadi Saya terbebani curhat gitu. ini kok. Saya nggak mau ikut lagi. Bisa lah, kan nggak buru-buru kan. Aduh. Yang berjuang tuh berdua. Itu aja. Kan Ya, kalian maksudnya Iya. udah punya tujuan yang sama, ya udah dikejar bareng-bareng gitu. Buat aku juga sih sebenarnya sih. Jangan menentukan hasil dulu, diinget itu. Jangan menentukan hasil di awal sebelum berusaha. Kalau kalian percaya usaha nggak akan mengkhianati, hasil nggak akan mengkhianati usaha itu ya. Nah, baru usaha satu kok pengennya hasilnya 10 ya lucu. Di follow up Kan aja, Vel. gitu. Pengen hasil 100, usahanya juga 100 dong gitu loh. Pengen tujuan tercapai ya harus maksimal. Ini berlaku ke semuanya, kerjaan kayak apa kayak semua ya gitu. Punya target 1 sampai 10, targetnya 9, tapi usahanya 1, 2 yang nggak tercapai. Pokoknya hasil luar biasa itu diperoleh dari usaha yang luar biasa juga. Gitulah. Benar. Kan? Siapa nih mau nanya lagi nggak? Ada yang mau konsultasi mungkin? curhat lagi. Kita ini sharing loh, nggak semua pendapatku juga mesti benar juga pakar cinta juga. Ibu nih. Kita ini kan saling sharing, saling tukar pengalaman aja. Aku kadang sering juga belajar dari anak-anak muda, kayak pendapatnya oh bener ya gitu loh. Jadi nanti kan match, oh kayak gini ya anak sekarang pengennya gitu loh. Kan nggak melulu pendapat orang tua tuh mesti bener terus, apa harus dianu terus, nggak juga, terbuka aja. Kalau memang kita yang belum bisa kayak apa sih masuk ke dunia mereka tapi menentukan gini ya nggak oke juga kasihan anaknya gitu kan. Makanya ngobrol, saling saling tukar pikiran, tukar pengalaman. Aku dulu sama bapakku kayak gini, sering diskusi, sering ya yes, pokoknya apa sih brainstorming gitu ya. Brainstorming sampai yang nggak sukanya juga tak omongin semua gitu, tapi nanti saling belajar akhirnya ketemu titik tengahnya. Nah kayak gitu. Tapi kalau sama ibu aku lebih apa ya, jarang ngobrol dulu sama bapakku. Jadi makanya aku logikanya lebih kuat gitu loh. Aku sekarang kayak gitu. Jadi apalagi anakku banyak cowoknya. Cowok kan nggak mau dikit-dikit kita baper gitu loh. Pendapatnya yang pendapat baper juga, ilfil mereka. Iya. Bener sih. Relate. Oke.
Ini aku ada pertanyaan terakhir nih mungkin. Gimana? Ada nggak apa namanya maksudnya dari teman-teman, kalau dari teman-teman nih ada keinginan yang pengen disampaikan nggak, maksudnya kayak harusnya ibu tuh kalau nggak ngizinin yang ngomongnya kayak gini lah harusnya apa gimana. Pengen kalau untuk ibu itu dari seorang ibu nih buat anaknya yang harusnya menyampaikannya gimana nih kalau misalnya ibunya nggak merestui gitu. apa namanya nggak bisa terima ya gitu ya. Oke. Hmm, gimana ya ngomongnya? Dari siapa nih? Aku dulu. Apa siapa? Boleh, boleh, boleh. Oke, aku dulu ya. Anjay, berat ini. Seakan-akan aku kayak melakukan itu ya. Jadi sini misalnya aku punya pasangan yang beda gitu. Terus minta izin ke ibuku. Hmm, Kamu pengennya direspon kayak gimana nih? Diresponnya kalau karena aku tuh kembali lagi ya, kalau aku pasti bakal ngomong kalau kayak she's the one, anjay. Jadi Keren, ini keren, cewek tuh keren. udah aku banget nih. Kayak Heeh, dari heeh. perilaku, dari segi fisiknya juga udah menurutku udah cocok sama aku juga, dari apa ya, dari pekerjaan mungkin oke, bisa secara ekonomi juga kita bisa membantu, bisa grow lah, bisa grow bareng Bareng-bareng gitu gitu. ya, bareng-bareng gitu. Cuman kendalanya kan mungkin emang di beda keyakinan, ya pasti meminta pastinya ya. Kalau aku sendiri kan aku muslim ya, lebih ke sananya sih, lebih apa ya, lebih ke kalau di sama orang tua aku tipikal yang enggak, kalau aku mau ini orang tua aku harus ikut aku gitu, meskipun dilarang aku akan melakukan itu. Gitu, gitu sih. Jadi ya sampai sampai mau, pokoknya mau berapa lama ya, kayak misalnya uh, di pertemuan pertama nggak dibolehin, oke terima dulu, emang emang agak sakit hati tuh pasti tuh, kayak kok kok nggak ini sih, kok nggak itu sih. Ya udah dijalan, tenang dulu, masa tenang dulu. Setelah berapa, misalnya 1 bulan 2 bulan, ngomong lagi yang sama. Heeh. Emang kalau kalau aku tuh udah yakin sama satu perempuan ini gitu. Kalau nggak dibolehin lagi, ya udah tunggu lagi masa 1 2 bulan lagi, ngomong lagi. Jadi apa ya, ya mungkin itu si ibuku mungkin akan kembali memikirkan gitu, oh ternyata tuh anakku tuh beneran serius loh sama ini anak, lebih ke gitu sih. Dan pada akhirnya bakal direstui juga, seperti yang diomongin Bu itu tadi kan. Keren, keren. Itu sih, kalau itu caraku ya mungkin ya, Ya itu maksudku juga gitu, itu keren. gitu sih. Sama-sama sabar, sama-sama saling nunggu momen yang tepat, karena memang bukan masalah yang sepele ya. Bener. Bener, masalah berat ya memang harus pelan-pelan, tapi pasti tunjukkan, buktikan sampai dapat. Kalau belum dapat terus. Iya, agak emang. Ya punya keyakinan Iya, bakal dapat gitu emang aja. harus agak egois sedikit sih, Vel. Emang agak harus egois Dapat sedikit sih gitu, kalau dapat. ngomongin, maksudnya udah perbedaan ya. Kalau ngomongin aku sama ibuku tuh beda banget pemikirannya. Tapi kalau kalau aku udah yakin sama A, aku bakal keegoisanku bakal lebih main gitu loh. Enggak, aku mau ini, ya udah aku lakuin itu terus. Ya pada akhirnya ibuku mengizinkan itu, dan akhirnya ya ibuku senang-senang aja sampai sekarang. Happy aja kayaknya. Dan mungkin kalau dari aku eh, menyadari penyampaiannya agak kasar sih Bu, karena Nah, itu yang saya harus ini kan dirubah kan ya. banyak main di lapangan, Hmm. kerjaan juga kerjaan lapangan semua. Jadi ya ketemu orang-orang yang tipikal orangnya yang AA, BB Ya. gitu loh Bu. Terus penyampaiannya kalau dia mau A, ya langsung to the point ke sana. Entah penyampaiannya kasar atau lembut gitu loh Bu. Mungkin karena kebawa dari sana, akhirnya
menjadi karakter yang kalau ngomong tuh ya Iya, ceplos-ceplosnya. iya benar-benar. Nah, Jadi kayak mungkin agak maksa gitu kali ya. ya mungkin kalau dari orang tua sebenarnya dia oke-oke aja. Tapi mungkin ya balik lagi karena melihat aku mungkin kok penyampaianku Ya, kasar, itu sih. Lalu kok kayaknya aku lebih ke nggak bisa komunikasi lembut sih, ke Pak. orang tua. Benar-benar. Iya. Nah, makanya mereka mungkin ya kayak gitu. Ya coba dirubah ya. Nggak lebih kalem sama ibunya. Benar sih itu sih. Nanti pasti dapat. Kayak apa sih? Berarti kan Mas Rafael kayak udah tahu, sadar kan? Jadi, Iya. oh aku berarti kemarin kayak gini, salah kan gitu loh. Kan tadi kan ngomong sendiri kan, oh mungkin aku ngomongku kasar. Gitu kan dia dapat berarti. Dapat 1 poin lagi untuk Coba ya. mau berusaha lagi dengan Cara cara yang yang lebih berbeda. baik lagi gitu loh. Nah, Ini kayak simulasi malah. Sedih banget ini aku. deket tak bobo kamu sini tabok. Kalau dari Bia ada yang mau disampaikan nggak? Oh, ini diem banget Padahal dari pengalaman tadi. paling banyak nih kayaknya. Iya. Ada pengalaman lebih menarik ya, Bi. Pernah dong, kayak cuma Ceritakan beda agama Beda-beda gitu. agama kan pernah kayaknya. Pernah dong. Sampai Iya, dibawa tapi ke kan rumah kayaknya itu. Pernah Iya. main ke rumah juga kan. Iya. kan kamu juga pernah ke rumahku ya, kalian juga pernah ke rumahku ya, Rafael. Udah Lah kan aku pernah. nggak beda sama kamu. Sama kita. Iya, kita sama, Be. Dan coba kamu Aduh, gitu. ini obrolan Kamu internal sama kayaknya. juga, Jangan Be. deh, jangan. Terus Kan kalau ibu kamu gimana nih? Kalau misalnya tahu kamu deket beda agama gitu. saya bakal marah sih, maksudnya kayak bukan marah sih, tapi kayak kok nyari kok dapetnya yang beda sih deh gitu. Karena kalau di keluarga aku tuh bener-bener diarahin banget untuk dapet yang seagama, yang soleh, yang ngaji, sholat. Agama itu nomor 1 gitu Termasuk. ya. Aku udah termasuk semua, Bi. Ya. Tapi datang ke rumah aja, Bel. Kalau pesan dari Bu itu gimana nih buat teman-teman semuanya? Yang Kalau mungkin lagi memang hubungan beda agama. kalian udah serius, udah kayak ngerasa klik, ya berjuanglah itu aja. Meskipun disadari itu rumit, itu sulit, itu bakal menyita waktu, tenaga, pikiran, perasaan. Tapi kalau itu layak diperjuangkan, ya berjuanglah sampai dapat. Cuman kalau sudah dari sisi hukum positif melanggar, ya stop. Jangan. Selama itu nggak melanggar hukum positifnya, itu oke. Juang sampai dapat. Oke, ya obrolan kita di sore hari ini sampai sini dulu ya tentang hubungan beda agama. Terima kasih Bu Ituk, Iqbal, Rafael, dan waktunya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Dah. Dadah.